Di episode ketiga kali ini bener-bener seru banget, apalagi pembalasan Kang Ji-won ke Sumin. Jadi yuk cus langsung kita ke alur ceritanya. Jadi di awal episode saat Min-hwan mau nyosor tiba-tiba ada pesanan ayam yang datang. Padahal Kang Ji-won dan Min-hwan ini tidak pernah memesan ayam tersebut. Akan tetapi berkat pengantar makanan tadi Kang Ji-won ini berhasil mengusir Min-hwan dari apartemennya. Dan ternyata si pengantar makanan tadi adalah teman Ji-hyuk yang sengaja disuruh oleh Ji-hyuk. Dan pas banget dengan momen tadi Ji-won yang mau disosor oleh Min-hwan. Scene lalu berpindah pada seorang yang bernama An-ho, yaitu seorang chef yang ditemui oleh Ji-hyuk. Saat itu ia ternyata adalah teman SMA Ji-won dan Sumin, sekaligus cinta pertamanya Ji-won. Di mana Ji-hyuk meminta An-ho untuk datang ke acara reuni yang awalnya dia tak mau datang dan tak pernah ingin pergi ke reuni sekolah karena kenangan buruk ditolak cinta pertamanya. Tapi di sana Ji-hyuk memintanya untuk mencoba datang ke acara reuni karena ada sesuatu hal yang perlu diluruskan oleh An-ho di sana. Ji-hyuk benar-benar seperti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. 내가 모르지 했는데 내 아는 척하지 마라. Kini di rumahnya Ji-won sedang mencoba untuk berdandan agar bisa tampil beda di reuni nanti. Namun ia sadar kalau dia tentu tidak bisa berubah dalam satu malam saja. 그 대가는 일요일날 고술정에서 치르게 될 거야. 꾸미는 게 하루아침에 되는 일도. Sampai akhirnya tiba di hari Minggu, Sumin mengingatkan Ji-won untuk datang ke restoran yang dimintanya dan bertemu dengan kawan-kawan lamanya. Semua memuji Sumin yang tampil cantik dan berbeda karena sudah bekerja di perusahaan besar. Dan seperti biasa, Sumin si muka dua ini mulai tuh memuji-muji Ji-won di depan teman-temannya yang dulu merundung Ji-won di sekolah. Memuji setinggi langit tapi niatnya untuk membuat teman-temannya ini semakin muak dengan Ji-won. Sehingga teman-temannya ini menganggap Ji-won memanfaatkan kebaikan Sumin. Namun faktanya malah sebaliknya. Di sana mulai tuh Sumin bercerita dengan mulut ularnya ini ia berbohong. Di mana ia mengatakan jika dirinya lah yang merekomendasikan Ji-won agar mendapatkan pekerjaan di UK Company. Padahal nyatanya sebaliknya Ji-won lah yang merekomendasikan dia menjadi pegawai kontrak di sana. Sedangkan posisi Ji-won adalah seorang asisten manajer. Tak hanya itu, Sumin ternyata mengatakan kepada teman-temannya kalau Ji-won menyukai laki-laki yang disukai oleh Sumin. Yang ternyata, ya Park Min-hwan. Wah memang Sumin ini definisi sahabat luknut musuh dalam selimut. Apa kalian ada yang punya teman model kayak gini? Silahkan curhat di kolom komentar. Kemudian tak lama Ji-won lalu menghubungi Sumin. Dan saat dia masuk, wow semua mata melihat Ji-won dong. Yang ternyata... 왔어, 네 뒤에. 둘이 같이 밥 먹는 거 아니었어? Oke, alur mundur tepat di hari Sabtu, sehari sebelum acara reuni. Ternyata malam sebelumnya itu Huiyeon mengajaknya untuk pergi jalan-jalan di hari Sabtu. Dalam perjalanan menemui Huiyeon, Ji-won ini melihat jika saham yang dia beli ini naik drastis dan sangat menguntungkannya. Dia lalu melihat sepasang anting yang dipajang di toko, persis seperti hadiah yang diberikan oleh Sumin. Namun anting pemberian Sumin itu ternyata palsu. Ji-won pun mengingat masa lalunya yang begitu bodoh mempercayai Sumin dan tak sadar jika dirinya selama ini ditindas secara halus oleh sahabatnya sendiri. 전아! 오늘은 현이도 딱! 그 우리 꽃 보러 갈까요? 좋아요! Hingga tak lama, Huiyeon lalu menyapanya. Ia lalu melihat anting palsu itu di sana dan memperlihatkan pada Ji-won miliknya yang asli. Mereka pun lalu pergi makan bersama sembari mengobrol dan di sana Huiyeon membahas mengenai reuni Ji-won. Ji-won lalu menceritakan masa lalunya yang menjadi korban bully. Sampai saat ini ia tak tahu apa alasan mereka membuli dirinya. Huiyeon pun mengatakan jika dirinya menjadi Ji-won tentu dia akan mencari tahu apa alasan mereka membuli dirinya agar tak menyesalinya di kemudian hari. Ji-won pun di sana lalu berpikir jika dia juga harus mencari tahu alasan teman-temannya ini kenapa membulinya. Ji-won yang bertekad merubah masa lalunya pun mengatakan bahwa tak semudah itu untuk merubah masa lalunya yang memalukan menjadi sejarah yang tak terlupakan karena penampilannya. Dan tentu saja Huiyeon pun lalu bersedia untuk membantu Ji-won mewujudkan harapannya itu. Ia lalu mengajak Kang Ji-won ke sebuah salon ternama untuk merubah penampilannya.
Setelah di makeover, kini Bebek berubah menjadi angsa yang sangat cantik dan modis. Singkat cerita, Huyeon lalu menginap di rumah Jiwon karena akan membantu mengurus penampilan Jiwon untuk reuni besok. Dan saat itu tepat pesan masuk dari Pak Kim yang mengabarkan jika Pak Kim ini akan mempertimbangkan proposal milik Jiwon dan akan memasukkan nama Sumin di sana sebagai tim. Hingga tak lama Sumin ini lalu menelpon Jiwon. Ia menanyakan kegiatan Jiwon di hari itu. Mengetahui Huyeon bersama dengan Jiwon dan menginap di sana, tentu Sumin ini sedikit kesal. Ia pun lalu meminta tolong pada Jiwon bagaimana jika dirinya memperbaiki dan menggunakan proposal Jiwon ini agar bisa masuk karyawan tetap di kantor dan mereka bisa sukses bersama. Dasar rayuan. 정말은 괜찮다. 그거 되게 괜찮던데 내가 좀만 손봐서 제출하면 안 돼? Ya tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Jiwon karena Jiwon tidak sebodoh dulu. Ia lalu memperingati Sumin agar tidak sembarangan memanggil namanya saat di kantor, melainkan dia harus menyebut jabatan Jiwon dan membedakan hal pribadi dengan urusan kantor. Dan di sana Sumin tidak bisa seenak jidat terus memerintah Jiwon. Mendengar hal itu Sumin ini tentu saja merasa sangat kesal, tapi masih bisa bersikap pura-pura manis, tapi aslinya busuk, alias pasti dia marah banget. 강지원 지가 감히 나한테 하여튼 무시하면 지가 얼마나 찐따였는 줄 있지. Dan faktanya ternyata Sumin ini sedang makan malam bersama dengan Pak Kim yang tentu tujuannya itu untuk terus merayu Pak Kim agar bisa menjadi karyawan tetap di kantor. Dan ya, termakan bujuk rayu Pak Kim pun mencoret nama Jiwon di proposal itu. Tapi belum tahu juga ya apakah Sumin ini dan Pak Kim ini akan merebut proposalnya atau hanya memasukkan Sumin menjadi timnya mereka. Kemudian alur maju kembali saat reuni tiba nih. Kang Jiwon dengan anggunnya melangkah masuk ke restoran. Dan saat berbalik, Sumin yang ingin mempermalukan Jiwon malah terkejut melihat penampilan Jiwon yang sangat cantik. 지원아, 다들 오랜만이다. 와, 이게 무슨 일이고. Berniat mempermalukan Jiwon dengan anting palsunya, ternyata si pembuli yang kita sebut aja Minah mengira jika Jiwon ini meniru anting Sumin yang ternyata milik Jiwon yang asli dan milik Sumin lah yang imitasi. Ternyata saat sedang di makeover, Huyeon ini dengan baiknya meminjamkan antingnya yang asli kepada Jiwon sehingga Jiwon tak dipermalukan dengan hal itu saat reuni. 잠시만. Saat ke toilet, Jiwon lalu mengingat jika dulu dia di posisi yang sama, namun dengan keadaan yang berbeda. Saat ini ia berhasil melawan orang-orang yang merundungnya. 지가 어떻게 수민이한테 붙어 있는데? 아, 진짜 싫다. 난 아까 자리 없던데? 내가 먼저 들어와 있는 맞다고 마중이라도 나가야 돼? Di sana ia pun lalu to the point bertanya bahwa dia penasaran apa yang dilakukannya saat SMA pada Sumin sehingga mereka ini merundung Jiwon dengan seenaknya dan menganggap Jiwon ini selalu meniru Sumin sejak dulu. Ternyata Sumin sangatlah pintar membolak-balikan fakta di mana Minah ini mengatakan jika Jiwon ini meniru Sumin dengan antingnya. Di sana Jiwon pun lalu menunjukkan surat yang diberikan oleh Sumin saat memberikan hadiah anting palsu itu. Tak hanya itu, ia juga mengatakan jika Jiwon ini merebut kekasih Sumin di kantor, yaitu Park Min-hwan, dan menyebut Jiwon tak tahu malu karena Sumin merekomendasikan dirinya untuk bekerja di sana, tapi malah merebut kekasih Sumin. Minah lalu membahas masa lalu lagi, di mana ia mengatakan jika Jiwon juga penyebab putusnya Eunho ini dengan Sumin saat SMA. Mendengar hal itu, Jiwon pun sedikit bingung. Untuk membuktikan fakta, Jiwon pun di sana menunjukkan kartu namanya bahwa dirinya adalah seorang asisten manajer dan dialah yang merekomendasikan Sumin sebagai pegawai kontrak di sana. Dan Jiwon lalu menghubungi pacarnya yaitu Park Min-hwan untuk membuktikan jika Park Min-hwan adalah pacarnya bukan kekasih Sumin. 자기야. 내 친구들이랑 인사 좀 해. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 강지원 남친구 박민환이라고 합니다. Nah, mereka pun keluar tuh dari toilet. Tapi ternyata si pembuli ini masih tidak terima dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Jiwon.
Dia pun menanyakan alasan Jiwon ini meminta Sumin putus dengan Eunho saat itu. Di sana ekspresi Sumin terlihat ketar-ketir, takut kebongkar kalau dia udah busuk sejak dulu dan hanya memanfaatkan kepolosan Jiwon untuk menjatuhkannya di depan teman-temannya. Saat ditanya, langsung Sumin ini terus mengatakan jika dirinya backstreet dengan Eunho karena tahu Jiwon ini menyukai Eunho. Tapi di sana Minah ini masih aja membela Sumin. Tentu Jiwon sekarang melawan si pembuli hingga dia kesal sendiri dan terdiam saat Jiwon melawan. 그럼 내가 뭘 더 해야 되는데? 사과는 너희들이 해야지! 은호랑 수민이 안 사귀었다는 건 네 얘기 아이가? Namun waktu yang menjawab, tepat saat itu orangnya langsung datang. Eunho lalu meluruskan jika dia tidak pernah berpacaran dengan Sumin sama sekali. 정수민하고 나 사귄 적 없어. 오랜만이다. 랑 지워해. Scene kemudian lalu berpindah pada Ji-hyuk yang sedang menerima ceramah dari kakeknya karena menolak perjodohan. Ji-hyuk mengaku jika dirinya telah menyukai wanita lain dan hanya ingin menikah dengan wanita yang disukainya. Dia berusaha untuk membujuk sang kakek, akan tetapi kakeknya ini ternyata diam-diam meminta anak buahnya untuk menyelidiki siapa wanita yang dimaksud oleh Ji-hyuk. Wah, jangan-jangan dia udah suka nih sama Kang Jiwon. Kembali pada reuni, di sana semua teman-temannya ini mulai membicarakan kebohongan Sumin yang kini sedang kesal. Sedangkan kini Eunho menanyakan tentang perasaan Jiwon dulu padanya yang ternyata mereka memang sama-sama suka namun hancur karena Sumin. Ternyata diam-diam kini Ji-hyuk pergi ke tempat restoran itu. Dia pun harus melihat Jiwon yang kini dengan Eunho. Mereka mengobrol dengan rasa canggung masing-masing hingga Eunho dengan berani menyatakan perasaannya kepada Jiwon. 내는 네 좋아했다고! Di episode keempat, melihat pernyataan cinta Eunho pada Jiwon, tentu Ji-hyuk ini tidak tinggal diam guys. Dia lalu menelpon Jiwon dan meminta Jiwon untuk menemuinya di sebuah hotel untuk membahas pekerjaan. Sedangkan Eunho lalu tak mau melewatkan kesempatan. Ia pun lalu meminta nomor handphone dari Kang Jiwon agar bisa terus bertemu lagi. 잘가! Saat menemui Ji-hyuk, Jiwon sadar jika hal ini tidak pernah terjadi sama sekali di masa lalunya. Di sana Jiwon diajak untuk menemui rekan bisnis perusahaan mereka dan memberikan pendapat mengenai aplikasi yang akan mereka gunakan untuk mempromosikan produk mereka. Di sana terlihat jika Ji-hyuk ini begitu melindungi dan memuji Jiwon di depan rekan bisnisnya. Scene kemudian lalu berpindah ke restoran. Kini teman-temannya yang mengetahui kebohongan Sumin ini meluapkan kemarahan mereka dan kekesalannya karena dibohongi selama ini. Merasa dipojokkan, akhirnya Sumin ini lepas kendali, berteriak dan meninggalkan mereka ke toilet. 네 지금까지 지원이 욕먹이려고 합니까? 난 지원이 친구인데. 맨날 징징댄 게 니다! 욕해놓고 왜 나한테 지랄 들이야! Di dalam toilet ia terus berusaha menghubungi Jiwon, namun tak direspon. Dan saat kembali, Sumin kini melihat semua teman-temannya itu telah pergi meninggalkan restoran. Berniat mempermalukan Jiwon, ternyata malah dia yang malu sendiri. Senjata makan tuan kan? Usai bertemu dengan rekan bisnisnya, kini Jiwon diantar pulang oleh Ji-hyuk. Di dalam perjalanan mereka pun mengobrol ringan. Dan tak lama Jiwon mendapat pesan dari Eunho hingga dia tersenyum sendiri. Melihat itu Ji-hyuk pun lalu kepo. Ia menanyakan hal yang membuat Jiwon ini tersenyum. Mengetahui jika itu adalah cinta pertama Jiwon, tentu Ji-hyuk pun terlihat cemburu dan menyarankan jika cinta lama penuh kenangan berbahaya untuk Jiwon. Dan meminta Jiwon ini untuk melupakannya. Cie cemburu sih bos. Tapi Jiwon lalu memperjelas bahwa itu biasa saja karena kini dia kan sudah punya pacar. Lah sama aja ya Ji-hyuknya nggak kebagian. Saat akan sampai di rumah, mereka pun melihat ada Minhwan dan Sumin yang menuju rumah Jiwon. Namun Jiwon memilih untuk bersembunyi dari mereka. Akhirnya Minhwan dan Sumin pun bertemu. Sama-sama mencari Jiwon, namun Jiwon tak bisa dihubungi. Mereka pun memutuskan untuk makan bersama sembari menunggu. Sedangkan Jiwon dan Ji-hyuk pergi untuk minum kopi. Saat tengah mengobrol, Ji-hyuk yang perhatian pun menanyakan apa hal yang ingin dilakukan oleh Jiwon. Tentu dengan semangat Jiwon pun menceritakan hal-hal yang ingin dilakukannya nanti. Di sana Jiwon pun juga melihat penampilan Ji-hyuk yang terlihat menarik saat tak memakai kacamata. Ia pun menyarankan Ji-hyuk untuk mencoba menggunakan kontak lens dan melepas kacamatanya itu agar lebih menarik lagi. 데려다 주셔서 감사해요. 문 앞까지 에스코트 해줘요? 네?
Kemudian singkat cerita, saat sudah di rumah, Eunho lalu menghubungi Jiwon dan menceritakan penolakan yang disampaikan oleh Jiwon melalui surat saat SMA. Mendengar hal itu, Jiwon pun teringat mengapa dulu Eunho ini begitu marah padanya. Yang ternyata Eunho menyatakan cinta pada Jiwon. Namun karena campur tangan Sumin ini, akhirnya kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka. Mendengar ada kata surat penolakan, Kang Jiwon pun lalu meminta bertemu dengan Eunho dengan membawa surat penolakan yang masih disimpan oleh Eunho. Keesokan paginya, seisi kantor dikejutkan dengan penampilan Kang Jiwon yang sangat cantik dan mencuri perhatian. Sampai-sampai Min Hwan sangat terkagum melihat penampilan kekasihnya yang baru. Belum lagi kini, Ji Hyuk yang baru datang sudah terpesona melihat senyum manis Jiwon hingga menabrak makanan instan yang terpajang di meja sana. Sedangkan Sumin sibuk mencari perhatian namun tak ada yang peduli. Saat Ji Hyuk mengomentari penampilan Jiwon, di sana Min Hwan sadar jika sebelumnya ternyata mereka ini pergi bersama dan Jiwon pun turut memuji penampilan Ji Hyuk yang baru yang kini sudah tidak memakai kacamata lagi. Ketika Sumin turut memujinya, dia pun diacuhkan oleh Ji Hyuk dan ditinggal pergi. 달라 보였구나. 훨씬 더 좋아. Saat istirahat siang, Park Min Hwan pun sadar kini ternyata bosnya ini naksir dengan kekasihnya. Ia pun berusaha untuk menasihati Jiwon agar menjaga jarak dengan bosnya itu karena takut jika kekasihnya yang sudah berubah jadi cantik jelita ini diambil oleh orang lain. Saat sedang menasihati Jiwon, Min Hwan ini terus mendekatkan wajahnya ke Jiwon seperti mau nyosor lagi. Kang Jiwon yang udah ogah dengan pacarnya lalu dengan sengaja menumpahkan kopinya. Kemudian tak lama Sumin pun datang. Di sana dia mencoba menjelaskan pada Jiwon kejadian di reuni karena takut Jiwon ini menjauhinya dan salah paham. Namun Jiwon berpura-pura bahwa semua baik-baik saja dan mengatakan jika dia akan bertemu dengan Eunho agar semua lebih jelas, yang menyebabkan senyum ketar-ketir dari bibir Sumin. Sumin yang mengatakan jika Min Hwan nanti akan cemburu, di sanalah Jiwon lalu mengambil kesempatan untuk memancing Sumin dengan mengatakan jika trading saham milik Min Hwan terus naik dan mereka akan membeli rumah pengantin baru. Dan kita bisa lihat bagaimana ekspresi Sumin setelah mendengar itu. Kemudian singkat cerita saat jam pulang kantor, di dalam lift karyawan lain memuji penampilan Jiwon dan mengatakan Park Min Hwan beruntung memiliki Jiwon. Lalu di sana Ji Hyuk mencoba berbicara dengan Jiwon, mencari perhatiannya dengan mengatakan jika ia memakai lensa kontak sesuai dengan saran Jiwon. Tentu Jiwon di sana senang mendengarnya. Lalu di sana Jiwon menyarankan kembali agar Ji Hyuk ini merubah sedikit penampilannya agar tidak terlihat terlalu kaku. Kayaknya memang benar kalau Ji Hyuk ini memang menyukai Jiwon. Dia pun menyanggupi saran yang diberikan oleh Jiwon tadi dengan menghubungi temannya untuk menemaninya belanja. Kemudian di halte bus, Jiwon teringat dengan ucapan Min Hwan yang mengatakan bisa jadi Ji Hyuk ini menyukai Jiwon. Baru aja senyum, tak lama Jiwon malah melihat Hyeon ternyata menemani Ji Hyuk berbelanja. Sehingga Jiwon pun berpikir jika mereka memiliki hubungan spesial. Dan dia pun juga teringat kalau di masa lalu mereka memang terlibat skandal yang menyebabkan Hyeon ini dimutasi dari kantor. 와, 부장님이랑 희연 씨 사귀는 사이였구나. Scene memperlihatkan kedekatan Hyeon dengan kakek Ji Hyuk. Namun di sini belum dijelaskan apakah sebenarnya hubungan Hyeon dengan Ji Hyuk. Setelah mengantar Hyeon, Ji Hyuk pun lalu menghubungi temannya si pengantar makanan itu untuk latihan bela diri. Yang rencananya Ji Hyuk akan mengajari Jiwon langsung bela diri sesuai dengan keinginan yang ingin dilakukan oleh Jiwon. 여자한테 호신술을 가르치려면 뭐가 제일 나은가? Dan dalam episode ini kita akan diperlihatkan mengapa Ji Hyuk dari awal begitu peduli pada Kang Jiwon dan mengetahui hal yang akan terjadi pada Jiwon. Ternyata ketebak sudah jika Ji Hyuk juga memiliki tanda hati dan dia pun mengalami hal yang sama dengan Jiwon, yaitu mendapatkan kesempatan kedua. Ji Hyuk mengetahui bagaimana nasib buruk Jiwon di masa depan hingga flashback pun terjadi saat Ji Hyuk menghadiri pemakaman Jiwon. Terlihat Min Hwan dan Sumin ditangkap polisi terkait pembunuhan Jiwon. Dan perselingkuhan mereka pun baru terungkap di sana serta fakta tentang cinta segitiga saat SMA. 강지효의 남편이랑 붙어먹었대. 고세정에서 동창했다 아이가. 탈짓이다 싶었는데. 배그노랑 헤어지락 한 건 맞겠나? 어떻게 들어와봐라. 여기 난리 났다.
Mendengar hal itu Ji-hyuk sangat marah. Jadi penasaran apakah Ji-hyuk juga menyukai Ji-won dari dulu atau bagaimana? Bagaimana kisah masa lalu dari mereka sebelumnya? Jadi ketika perjalanan pulang dari pemakaman Ji-won, untuk menghindari seekor kucing di jalan, Ji-hyuk lalu mengalami kecelakaan sehingga saat sadar dia pun mendapatkan kesempatan kedua seperti Kang Ji-won. 두 번째 기회가 주어졌다. Jadi ini dia preview episode kelima, terlihat di masa lalu jika Ji-won dan Ji-hyuk ini ternyata sudah bertemu. Dan bagaimana kisah mereka sebenarnya di masa lalu, kita tunggu saja minggu depan.